Dua siap. Tiga mulai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sudah siap untuk belajar? Oke, apa kabar? Oke. Pak Guru ulangi lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi pagi-pagi harus semangat, harus kompak. Ya. Jadi alhamdulillah kita hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa bertemu kembali. Tentunya dengan mata pelajaran apa? PPKN. Ya. Jadi Pak Guru minta untuk salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Siapa yang di sini bisa? Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiklah kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Insya Allah hari ini hadir semua. Ya. Yang pertama itu Lutfi hadir. Intan. Hadir. Febrina. Hadir. Erlina. Hadir. Haifa. Hadir. Ananda. Hadir. Asifa. Hadir. Marwa. Hadir. Azura. Hafiza. Anggi. Amanda. Farel. Darmantasia. Kemudian Putri. Oh, Gesila. Oh, Gesila ada itu. Oke. Jadi di sini hadir semua. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Ya. Jadi judul lagunya yaitu apa? Mars PPK. Ingat Mars PPK? Nah, ada waktu kalian, waktu apa itu? Waktu masa orientasi, kan diperkenalkan itu lagu Mars PPK. Jadi Pak Guru minta semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PPK. Supaya kalian bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi semua menyanyi ya. Masih ingat kan? Oke. Nasional revolusi mental membanggakan generasi gemilang untuk kita generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Dipegang akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong
semangatnya bersatukan bangsa Indonesia. Republik Pendidikan Nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Republik berbagi akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, bersatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Oke, silakan dulu kembali. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Guru ingin menanyakan kembali tentang kira-kira sampai di mana materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita sampai di mana? Ya? Sampai di apa? Penerapan norma. Oke, materi kita sampai di arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke. Jadi ada beberapa jenis keadilan di sini tuh yang kalian ketahui, ya? Ada 3 keadilan. Keadilan apa semua? Distributif. Baru apa lagi? Kemudian keadilan. Oke, jadi itu materi kita minggu lalu. Materi kita berkaitan apa? Materi kita adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kemudian kita masuk di materi selanjutnya. Ini merupakan materi terakhir di bab 2, yaitu di bagian C, ya. Bagian C yaitu Sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita membahas tentang perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran ini, apa yang kita pelajari, insya Allah dalam tujuan ini itu yang akan kita capai, ya. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat mengembangkan bersikap toleransi sesuai dengan norma dalam kehidupan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu membiasakan perilakunya sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati tayangan di PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan pentingnya berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setelah mengamati tayangan di PowerPoint, peserta didik mampu menilai perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang selanjutnya, setelah mengamati tayangan di PowerPoint, peserta didik mampu membuat proyek, ya, terkait perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan setiap hari dengan benar. Yang berikutnya, yang terakhir, setelah mengamati tayangan di PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan proyek dengan benar dalam bentuk tentang perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan. Nah, jadi anak-anak, itu merupakan tujuan pembelajaran kita, ya. Insya Allah dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Maka dari itu, Pak Guru harap kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan semangat, dengan fokus, jangan terlalu banyak bermain. Jadi anak-anak, di sini kan ada gambar, ya. Bisa dilihat semua. Nah, di sini ada perilaku kehidupan norma dalam kehidupan sehari-hari. Di situ ada di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian di lingkungan sekolah. Nah, itu merupakan perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya.
Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan, ya, yang Maha Esa. Kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan selaras dan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang kalau misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berkeluarga, kemudian dalam lingkungan sekolah, kalau tidak mematuhi norma, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kacau. Tentunya tidak akan selaras. Ya, akan terjadi berbagai macam konflik, akan terjadi berbagai macam keributan kalau misalnya kita tidak mematuhi norma. Misalnya di lingkungan keluarga, ya. Di lingkungan keluarga kalau misalnya kalian tidak menerapkan norma kesopanan, ya, membantah kepada orang tua, disuruh tidak mau, apalagi, ya, keluar malam tidak minta izin, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kalau tidak menerapkan norma kesopanan di lingkungan keluarga, ya, apa yang terjadi? Kalau misalnya kalian tidak minta izin keluar rumah sama orang tua, ya, apakah orang tua itu diam-diam saja? Otomatis akan dimarah. Ya. Ketika kita tidak mematuhi norma, otomatis hidup kita itu tidak selaras. Kemudian, nah, di sini untuk membiasakan berperilaku norma harus menumbuhkan budaya. Apa itu budaya? Budaya itu ibaratnya kebiasaan. Ya, misalnya harus membiasakan budaya malu, kemudian budaya tertib, kemudian budaya bersih. Nah, budaya-budaya ini yang kita perlukan untuk apa? Untuk penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Harus ada pembiasaan-pembiasaan. Misalnya malu datang terlambat, ya, malu kelasnya tidak bersih, malu tidak tertib ketika berbaris, ya. Ketika ada budaya malu terhadap diri kalian, otomatis norma itu akan terwujud dalam kehidupan diri kalian atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cermati materi dan gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh gambar sikap apa ini? Sikap patuh terhadap norma. Nah, ini norma hukum. Lihat itu. Sampai-sampai polisi kasih apa itu? Acukan jempol. Karena kalau kita lihat dalam gambar ini, pengendara ini lengkap atributnya. Pakai helm, pakai masker, mungkin surat-suratnya lengkap, kaca spionnya lengkap. Nah, ini merupakan kepatuhan terhadap norma. Jadi sikap patuh terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, ya, takut dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Jadi penerapan norma itu harus muncul dari dalam hati kalian. Bukan ketika takut kepada orang lain, apakah lagi takut kepada guru, ya. Bukan seperti itu. Jangan nanti takut kepada guru baru kalian menjalankan norma. Jadi norma itu harus timbul dari dalam diri supaya ada kesadaran diri. Kalau misalnya norma tidak timbul dari dalam diri, otomatis ketika tidak ada orang yang kalian takuti, otomatis kalian akan melanggar norma. Tidak sesuai dengan perilaku norma. Ketika norma itu hadir dalam diri kalian, hadir dalam hati kalian, otomatis dimanapun kalian berada, ya, secara tidak langsung kalian mampu menaati norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada namanya budaya malu, ya. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Ya. Misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Nah, misalnya guru sudah kasih pelajaran, masih ada siswa yang datang. Ya. Kemudian budaya tertib yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Pernah lihat orang mengantri di sini? Di mana? Antri apa?
antri tabung. Ya. Kalau antri tabung kan panjang sekali itu antriannya. Ya, tidak mungkin orang yang yang di belakang hadir tiba-tiba tabung gasnya langsung di depan. Tidak mungkin kan? Nah, tetap dia harus menaruh tabung gasnya yang paling belakang karena dia terlambat hadir, terlambat datang. Ya, itu yang dimaksud dengan budaya tertib. Ya, kemudian budaya bersih. Apa itu budaya bersih? Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan budaya bersih. Jadi yang dimaksud dengan budaya bersih itu bukan lingkungannya yang bersih, itu masuk juga. Tapi yang dimaksud dengan budaya bersih di sini yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur. Ya, misalnya tidak boleh berbahasa-bahasa yang tidak sesuai, berbahasa kotor. Kemudian berkata-kata yang jujur. Ya. Kemudian bersih dari tindakan-tindakan kotor seperti menyontek dan lain-lain. Ya. Di kelas ini kira-kira masih ada yang seperti itu? Nah, tetap ada. Makanya harus apa? Harus membiasakan yang namanya budaya bersih. Ya. Budaya bersih itu malu ketika ketahuan menyontek. Ya. Malu mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak bagus. Malu ketika ketahuan tidak berkata yang apa? Yang sopan atau berkata yang jujur. Kemudian ini faktor penyebab kesadaran terhadap norma-norma yang rendah. Yang pertama itu ada faktor, kemudian ada faktor lingkungan. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah. Yaitu sebagai berikut. Faktor pribadi. Apa? Yang dimaksud dengan faktor pribadi yaitu berkaitan dengan sifat atau karakter. Jadi sifat atau karakter ini masing-masing orang kan berbeda-beda. Misalnya si A dengan si B karakternya beda, sifatnya juga beda. Ya. Itu merupakan faktor. Ya. Kemudian faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya begini, yang dimaksud dengan faktor lingkungan, misalnya pertamanya ini anaknya baik, patuh terhadap orang tua, mendengar perkataan orang tua. Ketika sudah bergaul dengan teman-temannya yang tidak baik, otomatis akan mempengaruhi sifat-sifatnya, tindakannya. Yang pertamanya dia mendengar perkataan orang tua, tiba-tiba tidak mendengar. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor lingkungan. Kemudian, jadi nanti Pak Guru akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum Pak Guru memberikan lembar kerja peserta didik, ada video yang kalian amati, yang kalian cermati. Nanti habis itu Pak Guru, kalian menganalisis kira-kira untuk mengatasi perilaku yang tidak sesuai norma, apa yang harus dilakukan. Ya. Nanti Pak Guru tanya satu-satu. Jadi semuanya perhatikan nih.
Jadi ini merupakan video yang berperilaku sesuai dengan norma. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้เขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาทำคือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขไม่เข้าใจได้ความรักจากได้สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Jadi merupakan perilaku yang tidak sesuai norma.
Oke. Jadi itu merupakan tampilan video mengenai perilaku yang sesuai norma dan yang tidak sesuai norma. Kan ada perbedaan di situ kan? Video 1 perbedaannya adalah apa? Yang satu orangnya baik, tidak apa lagi? Ya, tidak memandang rendah orang lain. Apalagi menganggap semua itu sama. Kalau video yang kedua apa? Memandang rendah orang lain, apalagi bersikap kasar, ya, tidak sopan. Jadi antara kedua video tersebut kan mempunyai perbedaan, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Selanjutnya setelah kalian mengamati video tersebut yang telah Pak Guru tampilkan tadi, ya, kalian buat ide atau gagasan kira-kira supaya tidak terjadinya pelanggaran yang tidak sesuai norma itu, apa yang harus dilakukan. Ya. Pak Guru beri kalian waktu, ya, sekitar 3 menit mungkin boleh lah. Ya. Kalian harus membuat ide atau gagasan supaya kira-kira hal-hal apa yang harus dilakukan supaya perilaku yang tidak sesuai norma itu tidak terulang kembali. Ya. Sudah? Siapa yang pertama di sini yang bisa memberikan ide gagasannya? Kira-kira hal-hal apa yang dilakukan supaya perilaku yang tidak sesuai norma itu tidak terulang kembali? Angkat tangan yang bisa. Nah, ini Jesila. Perilaku apa yang kira-kira hal-hal apa yang harus dilakukan supaya perilaku yang tidak sesuai norma itu tidak terulang kembali? Harus berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, harus, kalau kata Jesila harus berperilaku norma dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya kan kita kenal ada 4 norma kan, harus berperilaku sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Siapa lagi yang bisa? Marwa. Ya, Azura. Tidak memandang rendah orang lain, bersikap sopan. Tidak memandang rendah orang lain dan harus bersikap sopan. Siapa lagi? Yang ini. Hal apa yang dilakukan supaya kita tidak berperilaku norma itu tidak terulang kembali. Perilaku yang tidak sesuai norma itu tidak terulang kembali. Tidak memandang orang dari penampilan, berperilaku sesuai norma, bersikap sopan terhadap orang lain. Oke. Tidak memandang penampilan. Ya. Jadi walaupun dia penampilannya sederhana harus kita hargai. Siapa lagi? Tidak memandang orang dari penampilannya dan tidak meremehkan orang lain. Oke, tidak memandang orang dari penampilannya dan tidak meremehkan orang lain. Siapa lagi? Ya. Oke. Jadi itu merupakan ide atau gagasan yang telah kalian buat, ya. Kemudian Pak Guru ingin kalian membentuk kelompok, ya. Tapi sebelum itu Pak Guru ingin bagi kelompok, ya. Pak Guru ingin bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok 1 nah, di sini kelompok 1 ada Lutfi, Intan, Febrina, dan Herlina. Oke. Mana kelompok 1? Angkat tangan dulu. Untuk kelompok 2 ada Haifa, Ananda, Asyifa, Marwa. Kelompok 2, angkat tangan. Kelompok 3 ada Azura, Hafiza, Anggi, Amanda. Mana kelompok 3? Angkat tangan. Untuk kelompok 4 ada Farel, Gesila, Darmantasia, dan
Putri. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang Pak Guru sebutkan tadi. Oke, sudah duduk sesuai kelompok. Oke, mana kelompok 1 di sini? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, jadi semua sudah duduk sesuai dengan kelompok. Kemudian Pak Guru ingin membagikan lembar kerja peserta didik. LKPD. Oke. Sudah dilihat LKPD-nya? Jadi Pak Guru minta kalian ya membuat topik atau tema yang berkaitan dengan video tadi ya. Yang berperilaku sesuai dengan norma, kemudian yang berperilaku yang tidak sesuai dengan norma. Pak Guru minta kalian berdiskusi untuk menentukan topik ya. Nanti satu orang perwakilan maju di depan untuk menuliskan kira-kira topik apa yang telah didiskusikan untuk membuat proyek dalam bentuk poster. Oke, silakan berdiskusi. Kira-kira topik apa yang kalian angkat terkait dengan video yang telah kalian lihat tadi. Ya. Jadi silakan berdiskusi. Kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan. Ya. Oke, semua sudah dapat temanya? Oke, Pak Guru minta untuk kelompok berapa yang berani tampil di depan untuk menuliskan tema apa yang telah diangkat? Nah, oke, kelompok 1. Tulis di depan. Di bawah catatannya itu. Topik atau tema yang ingin kalian buat.
Oke. Jadi tema kelompok 1 yaitu contoh penerapan norma kesopanan. Ya. Jadi tema yang diambil itu contoh penerapan norma kesopanan terkait video yang dilihat tadi. Kemudian kelompok 2. Siapa yang berani tulis? Oke. Jadi untuk kelompok 2 temanya adalah perilaku sesuai norma kesusilaan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3 silakan tulis temanya apa. Oke, kelompok 3, topik atau tema yang diambil bentuk pelanggaran norma hukum di berbagai kehidupan. Sekarang untuk kelompok 4, tema apa yang akan dibahas, yang diambil? Tulis aja di atas ini. Oke, untuk kelompok 4, tema yang diambil adalah penerapan norma di lingkungan sekolah. Oke, jadi semua kelompok sudah menentukan temanya. Kemudian ada yang ingin ditanyakan terkait lembar kerja peserta didik LKPD yang telah dibagikan. Ada yang tidak jelas di situ?
Siapa yang ingin bertanya? Apa? Apa yang mau ditanyakan? Kan di situ ada tabel. Jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD, ya, kalian menyusun langkah-langkah pembuatan proyek, ya. Misalnya bahan apa yang harus disediakan, ya. Sudah diperhatikan kan LKPD-nya situ. Kalian tulis di situ bahan-bahan yang digunakan dalam membuat poster, kira-kira bahan apa yang digunakan? Ya, yang di sini. Ya. Jadi perhatikan LKPD-nya di sini. Di sini ditulis, yang lain perhatikan langkah-langkah pembuatan poster, ya. Kira-kira apa semua langkah-langkahnya itu? Kan pertama itu dari mulai persiapan bahan kan? Nah, kira-kira bahan apa yang dipakai? Nah, tulis di situ. Nah, bahan-bahan apa semua yang diperlukan dalam membuat poster. Kemudian tiap kelompok, ya, harus dibagi tugasnya, ya. Siapa yang menyiapkan alat dan bahan, siapa yang mencari informasi, ya. Siapa yang mengumpulkan data, ya. Siapa yang mencari membuat gambar-gambar berbentuk poster, semua dibagi anggotanya. Ini kerjakan LKPD itu. Belum jelas. Ini kan langkah-langkah pembuatan poster, ya. Langkah-langkahnya, apa semua langkah-langkahnya itu? Yang pertama kan menyediakan alat dan bahan kan? Apa semua bahannya? Karton, gunting, lem, apa lagi? Farel, kasih bagus dulu mau Farel. Rapat-rapat di kelompokmu. Kasih bagus dudukmu. Jadi semua diskusi. Ya. Jadi kan di situ ada tabel. Ya. Jadi yang lain kerjakan langkah-langkah pembuatan poster. Yang lain lengkapi tabel yang Pak Guru telah sediakan di LKPD tadi itu. Ya. Jadi dibagi tugasnya. Siapa yang menuliskan langkah-langkah pembuatan poster, siapa yang mengisi tabel yang telah disediakan di LKPD tadi. Ya, boleh di belakang. Sudah ditulis langkah-langkahnya, alat-alatnya sudah ditulis. Kelompok 1 sudah ditulis. Alat-alatnya, alat bahannya. Apa semua disediakan? Ya. Apa semua disediakan? Alat dan bahan dalam membuat poster. Nah, karton apa lagi? Lem, gunting apa lagi? Nah, ada lakban. Kalau pakai lakban kan itu ditempel di papan tulis. Jadi setelah kalian membuat langkah-langkah pembuatan poster, habis itu kalian tentukan jadwalnya. Kapan dikerjakan? Kalian berdiskusi. Ya. Kapan waktunya dikerjakan? Susun jadwal pembuatan poster. Apakah hari ini setelah pembelajaran? Kalau tidak ada mata pelajaran masuk, atau bisa juga
dilakukan hari Senin atau hari Minggu. Ya, jadi kalian susul jadwal pembuatan poster. Apa? Ini. Tulis di belakangnya. Jadi tiap anggota kelompok dibagi tugasnya. Yang lain bekerja. Bantu temanmu itu cari. Itu buka-buka. Mana bukumu, Farel? Ambil buku. Mana buku mulut nih? Bantu teman itu bekerja LKPD. Ambil buku paket di situ.
Yang lain kerjakan LKPD-nya. Jadi untuk membuat poster, cari di berbagai sumber referensi lain, bukan hanya di buku paket. Cari di internet, kira-kira perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan contohnya seperti apa. Cari saja di buku itu, siapa tahu ada yang berkaitan. Jadi tugasnya dibuat kapan ini? Ya. Kelompok 2 tugasnya kapan dibuat? Tugas untuk membuat poster hari Senin. Kalau kelompok ini, kelompok 1 untuk membuat poster hari apa dibuat? Hari Minggu. Besok. Oke. Ditentukan dulu langkah-langkahnya apa. Apa yang harus disiapkan, bahan dan alat apa yang harus disiapkan. Setelah itu, susun jadwal pembuatannya hari apa. Ya. Kan langkah yang pertama sudah ditentukan topiknya kan? Setelah ditentukan topiknya, dicari sudah bahannya. Ada gunting, kertas, lem, karton. Kemudian mencari apa? Nah, mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan topik yang kalian buat. Habis itu apa lagi? Setelah mendapatkan gambar-gambar yang telah kalian buat, kalian mau gambar itu atau kalian mau print, terserah kalian. Kalau misalnya di print, setelah selesai di print, gambarnya di apa? Digunting dulu, baru ditempel. Nah.
foto yang ini ditempelkan. Mau biasa juga. Dua kali diketuk. Wih, yang lain kerjakan. Sudah. Apa? Kan sangkut sih. Ini apa kau cari ini? Oh, Sasita HP-nya. Kita yang Pak. Ini sudah disusun langkah-langkahnya kelompok 1. Nah. Tinggal tambah lagi ini bahannya. Oh.
Lanjutkan yang ini. Jadi kalian cari ini sumbernya di berbagai, ada buah HP. Nah, kalian cari perbuatan yang sesuai norma. Misalnya perbuatan norma kesopanan. Alasannya apa itu untuk membuat, apa alasannya, akibatnya apa. Otomatis kalau orang menerapkan norma norma kesopanan kan akibatnya, ada akibatnya. Mungkin lebih dihargai orang lain. Ya. Kemudian upaya apa yang akan dilakukan selanjutnya supaya penerapan norma kesopanan itu bisa dilakukan tiap hari. Bisa. Macam-macam poster itu, ada yang dibentuk gambar, ada yang ditempel. Kalau kau bisa gambar bagus, tapi kalau kan
Sudah selesai. Nih, kasih waktu dulu itu.
Lihat itu juga jadwalnya itu. Jadwal pembuatan kualitas apa? Tulis di abang itu. Kan minimal hari Selasa sudah presentasi itu. Hari Selasa presentasi dokter. Di sini sudah ditentukan jadwalnya. Jadwal pembuatan proyek hari apa? Hari Minggu. Kalau di sini sudah ditentukan jadwalnya hari apa dibuat? Besok hari Minggu berarti? Hari Senin. Terserah kemudian di mana? Di sekolah kan? Di rumah? Hah? Apa? Hari Selasa. Hari Selasa di presentasi. Di sini sudah ditentukan jadwalnya. Hari apa? Besok. Ya, gambar yang sesuai dengan itu yang tema yang tadi yang kau tulis. Apa temamu? Apa itu? Cari-cari di Google itu gambar bentuk di print.
setelah kalian pembelajaran kemudian manfaat apa yang telah kalian peroleh misalnya ketika kita menerapkan norma pertentangan sejak waktu sekolah kami kata tujuan itu harus sesuai dengan penerapan norma-norma harus dijalankan dilakukan Maganda juga ang kami. dilakukan itu terus berusaha mengikuti berbagai yang Habis yang orang begitu. manfaat yang telah diperoleh. Setelah kalian mempelajari tentang norma kan kalian tahu ada berapa norma yang kalian tahu? Ada berapa norma? Nah, jadi nggak tahu tentang berapa norma di lingkungan masyarakat. Itu manfaat yang telah kalian peroleh. Ya, kalian belajar itu ada manfaatnya kan? Ada manfaat ketika kalian belajar. Manfaat apa yang dapat? Ini apa lagi dikerja? Sudah selesai?
kasih bukit begini tuh. Oke, sudah selesai semua untuk langkah-langkah yang kegiatan pembuatan poster. Oke, sudah ditahu semua alat dan bahan yang disediakan. Sudah. Apa semua? Ada apa? Kertas karton, putih, lem, pensel, star, lakban. Jadi disediakan. Jadi masing-masing anggota kelompok dibagi tugasnya. Ada yang bawa lem, ada yang bawa karton, ada yang bawa cari informasi lain, ya, cari gambar-gambar. Dibagi tugasnya. Ya. Jadwalnya juga sudah disusun. Nah, di sini kelompok 1 hari apa? Hari Minggu. Kelompok 2 hari apa dibuat? Minggu. Kelompok 3 hari apa? Kelompok 3 hari apa dibuat posternya? Hari Minggu juga. Kelompok 4 hari Minggu juga. Oke. Jadi Pak Guru rasa waktu kita sudah cukup. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Kumpul tahu. Oke, yang lain duduknya dikasih rapi. Kembali ke tempat semula. Oke, jadi perhatikan di sini semua duduk dengan rapi dulu. Haifah duduk dulu. Oke. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran, kemudian kan tadi sudah sempat lihat video kan? Nah, ada video apa tadi yang kalian lihat? Ada perilaku. Ada yang tidak sesuai. Kemudian video yang sesuai norma itu
Kira-kira pesan apa yang telah disampaikan? Nah, apa tadi kan sudah nonton tadi? Pesan apa yang telah disampaikan? Nah, tidak memandang dari penampilan, ya. Jadi semua dibantu itu. Nah, kalau video yang kedua itu kan dia berbicara tentang perilaku yang tidak sesuai norma. Ketika ada gembel, ada pengemis di jalan raya, di depan toko, langsung dia siram. Padahal setelah dia melihat melalui CCTV, ya, niatnya baik. Kemudian setelah itu kalian telah apa tadi? Membuat tema poster. Ya. Jadi Pak Guru harap apa yang kalian pelajari hari ini ya dilanjutkan kembali sampai di rumah, dibuka kembali itu materi yang telah dipelajari. Kemudian untuk tiap kelompok, perhatikan di sini untuk tiap kelompok ya, kerjakan posternya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ya. Kerjakan posternya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sediakan alat dan bahan. Ya. Cari bentuk-bentuk gambar yang sesuai dengan tema yang kalian ambil. Oke, mungkin kita akan ketemu di hari, kalau tidak ada halangan, kalau bukan hari Selasa, hari Rabu. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian pada waktu pertemuan berikutnya, Pak Guru harap posternya sudah dibuat, ya, posternya sudah jadi. Kemudian tiap-tiap kelompok mempresentasikan poster yang telah dibuat. Ya. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kira-kira manfaat apa yang telah kalian ketahui, yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apa manfaat? Tentunya kan ada manfaat yang telah kalian pelajari. Nah, sahabat di sini berikan tanggapannya sini. Manfaat apa kira-kira yang telah kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Apa? Ya? Siapa yang bisa beri tanggapan? Nah, apa Marwah? Oke, selalu berbuat baik kepada orang lain. Ada yang lain? Masa cuma Marwah yang bisa? Nah, apa? Tidak memandang orang lain dengan penampilannya. Jadi itu merupakan manfaat-manfaat yang telah kalian dapatkan. Otomatis setelah kalian mendapatkan manfaatnya tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi norma ini kan erat kaitannya dengan tingkah laku, tentang perilaku berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengikut bermasyarakat menggunakan norma, hidup kita tentu akan aman, akan damai. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pak Guru minta kesediaan untuk satu orang peserta didik maju di depan kelas untuk melakukan doa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Nah, Haifah, maju di depan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, jadi semua kembali ke kelasnya masing-masing.